Oke, itu yang bisa saya sampaikan tentang tools dalam penulisan. Jadi yang pertama kita coba reference manager dulu ya. Kalian bisa coba membuka reference manager kalian. Jadi ada Mendeley. Terus saya ada Zotero. Ini kelebihan ya. Zotero. Ada namanya Enut. Terus saya coba Mendeley ini. Oke, ini Mendeley. Nah, tampilannya hampir sama ya. Ini adalah yang saya gunakan selama saya menjadi dosen ya. Ini kutipannya akan terus tersimpan di cloud atau di internet gitu, apa yang pernah saya gunakan. Oke, itu yang Mendeley. Ini yang Enut. Sama saja ya, tampilan sama saja. Terus Zotero. Ini yang Zotero. Nah, setelah kalian menginstal, pastikan semuanya muncul di sini ya. Ada Zotero. Yang Enut tidak saya gunakan lagi. Jadi itu prosesnya sama aja ya. Jadi biar kalian tidak bingung, cukup gunakan Mendeley aja. Sisanya ini cuman perkenalan aja. Ini hampir sama ya. Nanti cara nambahnya, terus cara apa namanya? Nih, sama aja. Oke, sama aja dengan apa yang akan kita coba di Mendeley. Nah, terus mungkin kenapa nggak pakai yang di Word aja Pak, gitu ya? Nah, kalau kita lihat ya, manage source, oke. Nah, ini kan kalian harus nginput satu-satu ya. Ini author, title, dan lain sebagainya. Nah, kalau di Mendeley, kalau misalkan kalian gunakan Mendeley gitu ya, ini saya cukup upload jurnalnya aja. Misalkan nih, saya punya, atau saya coba download jurnalnya. Kita pakai cara manual dulu ya. Kita misalkan Google Scholar. Terus tidak usah khawatir, materi hari ini sudah saya rekam. Nanti mungkin saya akan upload. Nanti saya bagikan linknya di grup Telegram ya. Ini apa yang kita coba di sebelumnya ya. Kita coba misalkan inilah komunikasi nonverbal gitu ya. Oke. Nah, di sini kita masuk saja cara mencari citasi ya. Kalau yang biasa saya lakukan gitu. Nah, biasanya di sini ini kan tahunnya kita nggak tahu ya, ada 2019. Nah, ini 1995, ini terlalu jadul. Jadi jangan gunakan citasi yang lama sekali seperti ini. Karena kita sudah di tahun 2024, ini terlalu lama sekali. Nah, biasanya kalian bisa gunakan dari tahun ini mundur ke belakang itu maksimal lah 10 tahun. Jadi anggap 2014 sampai 2024. Nah, sekarang oke, ini masih loading. Nah, oke. Ini sudah tidak ada 1995 lagi. Ini semuanya sesuai rentang ini ya, sesuai rentang ini. Oke, misalkan nih, saya coba pakai inilah. Ini jurnalnya amat ya. Oke, ini dapat. Oke. Nah, misalkan ini ya. Jadi saya dapat ini tahun 2014, lama sekali ya. Oke. Nah, caranya ini kita add manual aja dulu ya. Jadi ada add new, terus kita import file from computer, terus cari tempat kalian nyimpen hasil downloadnya di mana tadi. Kita taruh di D kayaknya.
dokumen. Nah ini dia. Oke, ini sudah ke import. Proses upload ya. Nah kalau ini terkadang nanti kita lihat ya perbedaannya. Terkadang years titelnya tidak muncul. Nah seperti ini. Titelnya tidak muncul ya. Titel tulisannya tidak muncul. Source jurnalnya dari mana tidak muncul. Yearsnya, tahunnya mungkin benar tadi ya. Tahunnya mungkin benar. Nah kalau melakukan model manual seperti ini, jadi kalian harus edit ya. Kalian harus edit, nggak boleh didiemin, karena ini akan berpengaruh di penulisan di sini nanti. Contoh gini ya, misalkan nih, saya dapat ini ya, misalkan saya anggap aja saya lagi ngutip inilah, saya mengutip ini saya copy aja. Ini saya paste ya, tapi ini dari PDF akan hancur. Nah dia akan jadi seperti ini. Nah saya mau ngutip nih, ini ngutipnya dari sumber yang tadi ya. Terus saya masuk ke reference, masuk ke Mendeley. Nah dia akan munculnya seperti ini, judulnya nggak muncul, nama jurnalnya nggak muncul. Jadi kalau kita coba kita coba kutip gitu ya. Di sini saya ngutip dari yang ini, insert citation. Nah, ini adalah formatnya, saya pakai IEEE ya. Nah terus Pak, setelah saya ngutip gimana caranya munculin daftar pustakanya? Misalkan di sini di bawah ini adalah daftar pustaka ya. Ini pelan-pelan dulu ya. Jadi kita coba yang cara manual. Nanti akan ada hal lain yang lebih mudah lagi ya. Oke, di Mendeley kalian masuk citation setting, tanda titik 3 ini ya, insert bibliografi. Nah, dia akan muncul seperti ini. Biasanya kan kalau format tulisan atau citasi gitu ya, judulnya muncul ya. Mestinya harus muncul judulnya. Jadi kalau halnya seperti ini, kalian bisa edit dulu. Nah, seperti yang saya tadi bilang, kalau misalnya kalian lupa nih, kalian udah masukin ke sini, terus kalian lupa. Nah, di sini kalian cari file, menu files ya. Ini kalian bisa klik. Nah, dia akan muncul ini. Ini tidak pakai aplikasi lain ya. Tidak pakai Acrobat Reader dan lain sebagainya. Ini tetap pakai Mendeley. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita perlu edit nih. Judulnya kita copy, kita bawa ke ini ya. Jurnal ini kalian ganti dengan judul. Oke, ini akan berubah otomatis ya. Terus apalagi nih yang kurang? Autorsnya berapa orang? Oke, sendiri. Ya, autorsnya udah bener. Mountnya nggak muncul ya. Issue 3, file 2. Oke, abstrak nggak usah kalian isi dan lain sebagainya. Oke, udah cukup seperti itu. Nah, terus kita lihat ya. Ini kan sudah diperbaiki ya. Otomatis semestinya di sini akan muncul. Pak, kok nggak berubah ya gitu? Kalian bisa klik sync dari tanda bulat ini ya. Nah, dia akan berubah. Nah, terus misalkan nih, kalian mau nambahin lagi sumbernya. Saya tambahin ini misalkan. Nah, ada 2, ada 3. Nah, ini otomatis nih. Nah, terus misalkan kalian mau hapus nih salah satu. Ini kan daftar pustaka udah pasti di halaman paling akhir ya. Kalian sudah pasti males ngeceknya nih. Jadi kalau misalkan di sini kalian hapus salah satu, ini anggap saya hapus yang nomor 3 ya. Ini misalkan. Nah, otomatis punya kalian akan ikut berkurang. Nah, gitu.
Oke, itu kenapa bagusnya kalian menggunakan si Mendeley ini. Ini gratis ya. Oke, nah terus selanjutnya download jurnal tadi ya, biar tidak usah ngetik-ngetik seperti itu. Jadi kita coba mana ya? Di sini ada banyak ya, apa namanya, model-modelnya nih. Kita cari yang baru aja ya, 2022. Nah, anggap aja inilah. Oke, kalau misalkan kalian mau jurnal atau filenya yang ini, nah, kalian bisa coba download. Nah, biasanya kan gini ya. Ini ada, kalau misalkan ada bahasa PDF di depan sini, berarti kalau kalian klik ini otomatis akan langsung ke download file PDF-nya. Tapi kalau tidak ada seperti ini, kalian bisa klik yang ini ya. Nah, PDF-nya akan muncul. Oke, tetap kalian harus download file PDF-nya. Oke, itu catatan pentingnya. Nah, terus gimana caranya biar di Mendeley ini kita nggak usah lagi ngetik-ngetik kayak tadi ya. Nah, kalian bisa klik kutip di bagian artikel yang mau kalian atau yang sudah kalian download ya. Kalian kutip terus. Nah, di sini akan muncul beberapa apa namanya, aplikasi yang bisa kalian gunakan. Nah, di sini kan nggak muncul Mendeley ya. Kalian bisa gunakan yang Rapman atau BibTeX ini. Kita coba yang Rapman aja. Nanti dia akan mendownload datanya si tulisan ini ya. Oh, Rapman-nya, ini dia. Scholaris. Oke, terus kita masuk ke sini. Add new-nya. Kita import library ya. Nah, ini kalian cari yang RIS. Oke, BibTeX ada ya. Bisa pakai BibTeX atau Rapman ya. Itu dua itu bisa. Yang mana aja boleh. RIS kita lihat ini otomatis ada di sini. Nah, ini dia. Nah, di sini, nah ini udah muncul ya. Ini nggak usah ngetik-ngetik, udah pasti sesuai di Google Scholar. Oke, nah cuman di sini mumpung masih baru nambahin gitu ya, kalian harus tambahin filenya. Ya anggap aja itulah. Oh ya benar lah, Puspitasari ya. Oke, harus seperti itu ya. Karena kalau misalkan ditambahkan cuman file ini aja, si PDF-nya nggak akan ikut. Terus kita lihat hasilnya. Misalkan kalian nambah sini, terus Word-nya masih kebuka gitu ya. Ini nggak otomatis akan muncul. Jadi harus di-update. Nah seperti ini. Jadi misalkan nih tulisan itu kutipannya ada di sini. Oke, tinggal add citasi. Nah, nanti akan nambah sendiri. Nah, si ini ya, si reference manager ini dia akan menulis miring ketika ada bahasa asing, tidak sesuai bahasa kita lah. Nah, terus mungkin nanti tinggal di edit ini. Ini masih bisa diedit ya. Ini kalian mau hapus misalkan non verbal gitu. Terus nanti ini misalkan disuruh apa namanya, rata kanan kiri misalkan, ini masih bisa diedit. Terus spasinya mau kalian atur misalkan, masih bisa diedit. Fontnya misalkan. Nah, tapi editing daftar pustaka ini lakukanlah di paling akhir ya, setelah tulisan kalian jadi. Kenapa? Nah, kalau misalkan nih kalian mau tiba-tiba mau nambah nih, anggap aja ini ya, kita tambahin. Nah ini kan nambah nih, otomatis dia akan berubah lagi. Ini akan merubah apa yang udah kalian edit sebelumnya. Nah terus Pak, ternyata di buku panduan nggak angka nih
harus ada nama pengarangnya Pak. Gimana caranya? Nah, di sini biasanya di di komunikasi itu pakai style APA ya, American Psychological Association. Jadi pakai ini aja. Nah, ini kan muncul. Terus update. Nah, dia jadikan seperti ini. Otomatis di sini juga akan berubah. Gitu. Nah, kalau pakai yang style APA ini biasanya dia kan harus ngurutin ya dari A, B sampai Z itu berurutan ya. Nah, di sini kalian nggak perlu urutin lagi, dia otomatis akan urutannya udah sesuai dengan alfabet, jadi nggak usah diedit lagi, gitu. Nah, oke. Itu dulu untuk refresh manager. Ini akan menjadi bagian yang sangat penting. Jadi cukup kerja di atas kalau kayak tadi ya, cukup kerja di atas. Ini misalkan mau hilang nih, masuk ke reference. Ini kalian mau hilangin gitu misalkan. Nah, ini tinggal dihapus saja. Nah, ini otomatis akan hilang di bawah. Biasanya ini kan di halaman berikutnya ya. Nah, di sini. Biasanya orang ngetik di sini lupa nambahin ini atau mengedit ini. Nanti dengan refresh manager nggak usah lagi ngurusin ngetik sumbernya, terus ngurusin urutan alfabetnya dan lain sebagainya. Mungkin yang perlu kalian edit adalah ini rata kanan kiri misalkan, terus spasinya misalkan atau lain sebagainya. Jadi nggak usah ngurusin penulisannya udah bener apa belum sih. Ini udah pasti bener ya, udah pasti bener. Nah, gimana saya tahu kalian menggunakan refresh manager atau tidak? Jadi kalau misalkan ini saya ketik manual gitu ya. Misalkan ini sama-sama ya, saya tulis saja Justisiani 2014. Nah, biasanya kan kalian nulisnya seperti ini. Nah, ini kan sama persis nih. Ini sama persis ya. Nah, kalau misalkan kalian pakai refresh manager, ini akan munculnya seperti ini. Pakai EndNote, Zotero, semuanya muncul. Kalau enggak, dia seperti ini aja. Teks biasa aja dia. Walaupun ini penulisannya sama.